Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayong ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas beberapa hal. Yang pertama yakni soal mewabahnya Omikron ya, atau varian baru dari virus corona. Ini menurut saya pribadi ini hanya proses alami sebagai bentuk dari akhir dari suatu pandemi, atau ya kalau saya boleh mengatakan ya ini sebagai penyempurna imunitas bodi manusia atau imunitas tubuh, kekebalan tubuh manusia. Ya ini sebagai suatu bentuk apa ya, ya memang sudah rumus alam seperti yang dulu tahun 2020 pernah saya sampaikan dalam vlog. Saya sampaikan bahwa nanti virus ini pun makin lama akan ada semacam mutasi dan varian-varian baru yang bisa menular jauh lebih cepat. Namun di sini ada rumus dan hukum alam yang sangat dipercayai bagi orang Jawa ya, terutama bagi orang Jawa yang sudah akrab dengan dunia spiritual dalam kehidupan sehari-harinya, akan percaya bahwa suatu rumus alam, jika suatu virus itu makin mudah menular dan semakin mudah sekali menjangkiti setiap orang, justru itu menunjukkan nanti adanya efek yang semakin lemah ya. Jadi akibat atau efek yang dirasakan atau simptom gejala yang ditimbulkan akibat adanya virus Omikron ini pun akan semakin lemah, karena virus ini sangat cepat sekali menular dan bisa dikatakan hampir setiap orang itu tidak bisa untuk menangkal. Jadi memang ini luar biasa, tetapi syukurlah ini efeknya juga ringan. Jadi ini memang sudah suatu bentuk tata hukum keseimbangan alam, bahwa semakin mudah suatu penyakit menular, tapi efeknya juga tidak seberat dan mematikan. Kalau memang ada suatu penyakit yang mudah sekali menular dan sangat mematikan, itulah yang dinamakan pagebluk. Maka pada saat ini bukanlah pagebluk, tapi ini hanya semacam ya wabah dunia yang menjangkiti mayoritas manusia di planet bumi ini. Maka bagi saya pribadi melihat nanti virus Omikron ini pun tidak akan terlalu lama, jadi akan lebih cepat berlalu daripada virus Delta yang pernah terjadi. Dan saya kira virus Delta ini merupakan varian baru dari virus corona yang paling mematikan atau paling ganas akibatnya. Nah, setelah itu muncul virus Omikron sebagai varian baru dari virus corona. Ini sangat cepat dan mudah sekali menular, menjangkiti semua orang, bahkan sulit untuk menghindar ya. Sekalipun pakai masker dan sudah divaksin 2 kali pun itu tidak menjamin, tapi efeknya juga kita tahu. Dan orang-orang yang sudah terjangkiti oleh virus Omikron ini tentu akan memiliki daya kekebalan tubuh yang jauh lebih sempurna daripada yang belum. Nah, inilah yang menjadi akhir dari tercapainya herd immunity, yaitu kekebalan tubuh yang secara alami terbangun. Dan justru kalau semakin banyak orang yang sudah pernah Omikron ini, otomatis ya nanti akan segera usai yang namanya wabah virus corona ini. Itu pandangan pribadi saya, dan tentu saja ya saya berdasarkan logika rasional, dan memang seperti itulah rumus alam yang berlangsung. Kemudian sesuatu yang akan saya sampaikan berikutnya adalah mengenai kemarin tanda-tanda yang saya sampaikan pada para pemirsa, bahwa saat ini seringkali ada aroma bau gosong, bau infus, bau daging atau rambut yang kebakar, ya gosongnya seperti itu baunya. Kadang-kadang juga seperti belerang, ada juga yang mencium seperti singkong bakar. Tapi ini bukan pertanda dari keberadaan genderuwo, tapi
ini merupakan suatu fenomena alam, yaitu ketika alam semesta mengeluarkan gas-gas yang bisa menjadi indikasi bahwa akan terjadi sesuatu. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa adanya aroma seperti itu dan saya kaitkan dengan gunung api, dan kita punya gunung api yang potensi untuk meletus itu cukup besar, yaitu Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan ada satu lagi Gunung Anak Krakatau. Dan Gunung Anak Krakatau kemarin lusa itu sudah meletus. Namun di sini saya justru menjadi rada was-was karena apa ya? Karena menurut informasi ya katakanlah ini, kalau orang bilang itu ada yang mengatakan ini informasi dari langit itulah. Kalau saya mengatakannya ini ya informasi dari dimensi lain pada saat ada Pasewakan Agung di Keraton Kidul, yaitu di Kerajaan Kanjeng Ratu Kidul beberapa waktu yang lalu, yang videonya sudah saya tayangkan, dan ada penampakan cahaya terang benderang di tengah Laut Selatan, itu sebagai penanda adanya Pasewakan Agung yang melibatkan leluhur-leluhur agung, raja-raja seluruh Nusantara. Dan itu informasi yang saya dapatkan dari sana, bahwa suatu bencana atau mara bahaya yang datang itu akan terjadi diawali dari wilayah Jawa Barat, Selat Sunda dan sekitarnya ya, atau Sumatera bagian selatan. Nah, kalau kita lihat sekarang beberapa waktu yang lalu ya, kemarin 2 hari 3 hari yang lalu, aktivitas Anak Krakatau tiba-tiba muncul dan terjadi erupsi di Anak Krakatau dan menghembuskan abu vulkanik setinggi 1000 meter. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan tanda-tanda yang saya dapatkan dari Pasewakan Agung di Keraton Kanjeng Ratu Kidul, itu ya saya ini justru was-was karena apa? Ya bisa jadi Anak Krakatau itu nanti meletus lebih besar lagi dan bisa menimbulkan tsunami lagi. Dan kalau meletusnya lebih besar dari yang tempo hari terjadi, ya tentu saja tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak berupa tsunami ya bisa lebih tinggi atau bisa lebih besar dari yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini kalau nanti di daerah wilayah Jawa Barat ya, di Selat Sunda, di Sumatera bagian selatan itu sudah terjadi mara bahaya besar itu. Kemudian nanti berikutnya itu akan ke Jawa Timur. Jadi mara bahaya itu larinya akan ke daerah Jawa Timur, bisa dari Laut Selatan, bisa dari gunung api, dan kemudian barulah ke wilayah Jawa Tengah ya. Dan untuk di wilayah timur Indonesia sendiri memang ya keadaannya demikian, para pemirsa bisa tahu sendiri, dan di sana memang mempunyai potensi yang besar sekali untuk muncul gempa-gempa megatrust yang juga dianalisa secara ilmiah itu memiliki potensi yang cukup besar, yaitu munculnya gempa akibat lempeng megatrust ya, itu bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo antara 8, 9 skala Richter. Jadi kenapa saya ajak para pemirsa untuk lebih akrab, lebih mendekatkan diri dengan alam semesta, dengan menebarkan welas asih kepada alam semesta, dengan menebarkan kepekaan, memasang mata batin kita ya, untuk melihat segala macam fenomena alam, pertanda alam ya. Ini sangat berguna karena ya selain untuk pembelajaran bagi kita, juga kita akan lebih mudah melakukan langkah mitigasi bencana atau antisipasi atau usaha untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi atau kemungkinan bisa menimpa seseorang. Nah, ini tujuan saya mengajak para pemirsa untuk kita saling asah-asih, kita saling belajar bagaimana kita bisa menguasai seni membaca bahasa alam, karena ini sangat berguna. Dan para leluhur kita, nenek moyang zaman dulu tentunya juga sangat piawai dalam menguasai seni membaca bahasa alam ini, sehingga leluhur kita zaman dulu itu terkenal sebagai leluhur yang memiliki ilmu kemaritiman atau kelautan ya, dengan membaca rasi bintang, membaca angin muson, membaca pranoto mongso ya, itu mereka tepat sekali, para leluhur itu tepat sekali untuk menetapkan suatu rencana kapan melaut, kapan bercocok tanam ya. Makanya di Nusantara ini terkenal dengan keahlian dari para leluhur, yaitu menguasai 2 hal, yaitu dunia kemaritiman dan dunia agraris, yaitu pertanian. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa,
ya sangat disayangkan apabila kita kehilangan ilmu-ilmu yang dulu pernah dimiliki oleh para leluhur. Dan ilmu-ilmu itu bukan menjadi ilmu yang kuno di zaman sekarang, tapi justru saya melihat ilmu itu sangat canggih dan bisa diaplikasikan, masih worth it untuk diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan generasi penerus di zaman sekarang. Para pemirsa, dan ini suasana sore ini luar biasa, ini di Matesih, Karanganyar ya. Ini syahdu sekali dengan suasana berkabut seperti ini, saya paling suka ya suasana seperti ini. Dan kembali kita ke ilmu atau seni membaca pertanda alam. Saya gunakan kesempatan saat ini untuk mengajak pada para pemirsa, mumpung banyak sekali fenomena alam yang bisa kita baca dan mudah sekali jika kita maknai itu sebagai suatu pertanda apa. Dan tadi di perjalanan saya juga melihat ada awan-awan yang menandakan suatu pertanda masih akan terjadi gempa-gempa yang cukup besar di berbagai lokasi, baik di wilayah barat maupun wilayah timur. Dan sepertinya masih akan intensif atau bisa dikatakan malah akan makin intens terjadi. Dan seperti gejolak dari gunung berapi pun saya rasa ini ya baunya dan aromanya juga tanda-tandanya pun semakin dekat ya, kita semakin mendekati hari-hari di mana fenomena alam itu akan terjadi. Oleh sebab itu saya ajak para pemirsa agar tidak menjadi orang yang gumunan, kagetan dan kemudian hanya pasrah bongkoan ya, atau pasrah secara totalitas itu bisa menimbulkan sikap fatalistik ya. Artinya fatalistik ya sudah tidak ada inisiatif lagi. Padahal kita sebagai manusia yang hidup ini harus mau berusaha, harus mau mencari solusi, harus ikhtiar bagaimana agar kita meraih keselamatan. Jadi jangan sedikit-sedikit diserahkan, biarlah itu kehendak Tuhan, kita hanya bisanya pasrah saja. Ya kalau pemikiran seperti itu ya saya nilai sebagai pemikiran yang sangat fatalistik dan ya tidak berguna apa-apa. Kalau misalnya Anda hidup di samping gunung api yang jaraknya dengan gunung api itu berada dalam radius sangat berbahaya, kalau Anda menerapkan sikap seperti itu ya bisa saja jika gunung berapi itu meletus ya Anda akan terbakar, akan gosong kena awan piroklastik ya. Maka dari itu kita penting untuk mempelajari bagaimana fenomena alam itu memberikan informasi kepada seluruh makhluk hidup agar supaya seluruh makhluk hidup itu bisa menghindar dari mara bahaya. Karena pada saat alam semesta ini akan menata kembali sistem keseimbangannya, akan mengkalibrasi diri agar balance ya, agar balancing lagi. Maka pada saat itu terjadi, itu dinamakan sebagai alam sedang mengadakan hajatan besar, maka ya seyogyanya kita menjauh atau menghindar, berlindung dari posisi yang bisa terkena dampak bahaya. Oleh sebab itu kita menjadi manusia yang bijaksana kalau kita memahami, mengerti akan suatu mara bahaya yang akan terjadi. Itulah fungsinya kita dekat dengan alam, bukan untuk menantang kekuatan alam, tetapi kita berselaras harmonis dengan alam semesta. Oleh sebab itu, orang-orang yang bisa berselaras, berharmonis dengan alam semesta, itu bisa dinamakan orang yang telah mencapai kesadaran kosmologis dan terbukalah pintu untuk manunggaling kawula Gusti. Menyatunya jagat alit dengan jagat agung. Bahkan kekuatan kita itu akan ditopang, didukung oleh kekuatan alam. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita doa, itu akan mudah terwujud. Dan mind power kita, kekuatan pikiran kita pun akan memiliki kekuatan yang lebih besar lagi, karena kita menjadi manusia yang selaras, harmonis dengan tata hukum keseimbangan alam. Demikian para pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini berguna, terutama bagi para pemirsa yang sedang belajar tentang spiritual Jawa. Akhir kata saya sampaikan, wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti.
Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, Jaya Jaya Wijayanti Rahayu sagung titah dumadi.